Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ahmad Irfan Hadi, sebuah channel hidden gems yang hanya diketahui dan disubscribe oleh orang-orang yang beruntung menemukannya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga atau pertemuan yang ketiga dari dasar-dasar perencanaan transportasi. Topik pada video kali ini adalah angkutan perkotaan. Tipe atau jenis angkutan di perkotaan. Yang pertama adalah didominasi oleh angkutan pribadi, didominasi oleh angkutan umum, dan yang ketiga adalah seimbang. Transportasi yang ada di perkotaan. Yang pertama adalah kendaraan pribadi, taksi, bus, MRT, LRT, kendaraan tak bermotor seperti jalan kaki dan sepeda. Teman-teman mungkin bertanya, jadi seperti apa sih angkutan perkotaan itu seharusnya ada? Didominasi oleh transportasi apa? Berikut ini adalah diagramnya. Jadi angkutan perkotaan itu agar berjalan sebagaimana mestinya itu seharusnya didominasi oleh pejalan kaki, pesepeda, angkutan umum, baru kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi itu adalah alat transportasi yang seharusnya paling sedikit yang ada di perkotaan agar sebuah perkotaan, angkutan perkotaannya itu bisa berjalan dengan sebagai mestinya, tidak terjadi macet, tidak terjadi polusi yang berlebihan, tidak terjadi kecelakaan di mana-mana, dan hal-hal buruk lainnya. Munculnya permasalahan transportasi perkotaan. Yang pertama itu adalah diakibatkan dari meningkatnya jumlah penduduk secara alami. Jadi jumlah kelahiran itu lebih banyak daripada jumlah kematian yang menyebabkan suatu perkotaan itu penduduknya terus meningkat sehingga demand akan pergerakan itu semakin banyak, sedangkan sarana dan prasarana yang membutuhkan waktu pembangunan yang cukup panjang itu tidak bisa menyeimbangi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di suatu perkotaan, sehingga menyebabkan hal-hal seperti kemacetan, polusi, kecelakaan yang meningkat, dan dampak-dampak buruk lainnya. Kedua itu adalah urbanisasi. Urbanisasi ini adalah suatu pergerakan di mana orang-orang yang tinggal di desa itu pergi ke kota, entah itu karena ingin mencari pekerjaan yang lebih layak dan alasan-alasan lainnya, sehingga orang-orang yang ada di kota itu semakin meningkat karena jumlah orang-orang yang ingin merantau ke perkotaan itu semakin banyak sehingga jumlah penduduknya semakin meningkat. Ketiga adalah orang yang bekerja di dalam kota memilih tinggal di luar kota, sehingga pergerakan yang ada di perkotaan itu sangat banyak karena orang-orang yang bahkan tidak tinggal di perkotaan itu banyak yang pergerakannya itu di perkotaan, sehingga menyebabkan kemacetan, menyebabkan polusi udara yang semakin meningkat, dan lain-lain sebagainya. Ini juga yang keempat adalah ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Sehingga kendaraan pribadi itu jumlahnya terus meningkat. Kenapa kendaraan pribadi ini harus dikurangi? Karena memang kendaraan pribadi itu space-nya besar sedangkan muatannya sedikit, sehingga menyebabkan kemacetan. Berbeda dengan angkutan umum, space-nya tidak terlalu besar tetapi dapat mengangkut lebih dari 100 orang, 200 orang, bisa 300 orang, bisa 600 orang. Sehingga angkutan umum itu adalah solusi yang sangat tepat untuk menjadikan suatu perkotaan itu transportasinya itu tertata dengan baik. Berikut ini adalah permasalahan transportasi perkotaan apabila angkutan perkotaannya tidak ditata dan direncanakan dengan baik. Kemacetan, parkir sulit, perjalanan jauh bagi komuter, buruknya angkutan umum perkotaan, fasilitas kendaraan tak bermotor dan pejalan kaki yang terbatas, distribusi angkutan barang terbatas, keselamatan rendah, komunitas energi tinggi, polusi tinggi, kepemilikan kendaraan bermotor meningkat, prasarana jalan terbatas. Permasalahan-permasalahan ini sepertinya tidak perlu saya jelaskan, teman-teman mungkin bisa memahaminya sendiri. Ini adalah lingkaran setan dari kemacetan di perkotaan. Jadi kemacetan, terus ketika sudah terjadi kemacetan, para insinyur-insinyur merencanakan penambahan kapasitas, melakukan kapasitas baru yang menyebabkan pergerakan menjadi lebih mudah, urban sprawl, panjangan pergerakan naik, jumlah pergerakan naik, terus terjadi lagi kemacetan, dan terus seperti ini. Lingkaran setan kemacetan di perkotaan terus seperti ini. Ketika sudah ada terjadi kemacetan, kita
merencanakan sebuah pelebaran jalan, menambahkan kapasitas jalan, terus jumlah penduduk terus meningkat karena tidak bisa di-stop oleh pemerintah, terus terjadi kemacetan lagi, terus ditambah lagi, terus jumlah penduduk meningkat lagi, terus seperti itu, berputar seperti itu tanpa adanya solusi yang jelas untuk angkutan perkotaan menjadi lebih baik. Berikut ini adalah angkutan perkotaan yang perlu dipertimbangkan agar angkutan perkotaan itu bisa berjalan dengan mestinya, tertata dengan rapi, tidak terjadi dampak-dampak negatif, dampak-dampak buruk seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu kemacetan dan lain-lain sebagainya. Yaitu adalah fasilitas jalan. Kedua adalah fasilitas jalan raya dan tempat parkir. Fasilitas pesepeda, sistem angkutan umum. Berikut ini adalah yang harus dipertimbangkan untuk ditingkatkan oleh pemerintah terhadap angkutan perkotaan yang ada di Indonesia sekarang. Ini adalah contoh penanganan akan transportasi atau angkutan perkotaan yang buruk di Indonesia. Yang pertama adalah perbaikan angkutan umum. Yang kedua adalah peningkatan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor seperti sepeda yang sampai sekarang mungkin belum ada, carpooling atau car share, lajur khusus untuk HOP, Happy Occupancy Vehicle, ini lajur khusus bagi orang-orang untuk carpooling, biasanya car share, dan untuk bus biasanya ini sinyal responsif atau sinkronasi lampu apil. Keenam adalah manajemen parkir perkotaan. Ketujuh, congestion charging atau biaya jalan. Jadi seperti jalan tol itu kan dikenakan biaya. Terus yang terakhir adalah 3-in-1 area. Jadi teman-teman, bahwa angkutan perkotaan ini adalah suatu hal yang harus segera direncanakan, harus segera ditata oleh seluruh kota yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh paling dekat saja di kota saya, yaitu di Bengkulu. Itu perencanaan akan angkutan perkotaan itu masih belum terencana dan tertata. Belum ada visi misi yang jelas terhadap peningkatan penataan angkutan perkotaan yang baik. Karena angkutan perkotaan ini jika tidak ditata dengan segera, tidak direncanakan dengan segera, akan menyebabkan banyak sekali permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Kemacetan, meningkatnya kecelakaan, polusi, pergerakan ekonomi menjadi lambat, dan lain sebagainya. Angkutan perkotaan yang bagus itu juga adalah sebagai indikator suatu negara itu negara maju atau negara tidak maju, atau negara berkembang maksudnya. Kita bisa lihat di negara tetangga kita, negara Asia yang sudah maju seperti Korea Selatan. Itu angkutan perkotaannya itu sudah sangat tertata dengan sebagaimana mestinya. Akses atau sarana untuk pejalan kaki, untuk pesepeda itu sangat banyak sehingga orang-orang lebih memilih menggunakan sepeda daripada kendaraan pribadi. Angkutan umum yang murah, mudah dan cepat yang sudah tertata dengan sebagaimana mestinya sehingga orang-orang di sana lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi yang pajaknya dibuat mahal sehingga orang mikir dua kali untuk menggunakan kendaraan pribadi dan lebih memilih angkutan umum, sehingga orang-orang di sana itu diagram penggunaan transportasinya itu seperti ini, seperti yang sudah saya perlihatkan sebelumnya, yaitu seperti ini. Nah, ketika diagramnya itu sudah seperti ini di suatu perkotaan, maka perkotaan itu, sistem angkutan perkotaannya itu sudah dikatakan tertata dengan rapi. Tapi di Indonesia itu masih sangat didominasi oleh kendaraan pribadi. Mungkin sekarang di Bengkulu, contohnya di kota Bengkulu, belum terlalu terasa apa dampak buruknya. Biarpun sebenarnya sudah terasa beberapa kali, tapi cuma di satu waktu tertentu saja. Kemacetan, polusi, kecelakaan itu sebenarnya bisa kita rasakan dampak buruknya. Dan sampai sekarang itu belum ada perencanaan visi misi tentang perbaikan angkutan perkotaan di kota-kota Indonesia, salah satunya di kota Bengkulu. Seharusnya
ini harus menjadi visi misi yang harus segera dilaksanakan agar nantinya di masa yang akan datang itu kita sudah siap akan segala hal kerugian yang akan kita rasakan seperti kemacetan, meningkatnya kecelakaan, polusi, ekonomi yang menjadi amburadul karena pergerakan menjadi lambat dan lain sebagainya. Jadi angkutan perkotaan ini harus segera menjadi pemikiran atau visi misi yang harus segera dilaksanakan untuk direncanakan dan ditata agar dampak-dampak buruk di masa yang akan datang itu bisa teratasi. Mungkin itu saja teman-teman mata kuliah dasar-dasar perencanaan transportasi pertemuan yang ketiga ini atau materi yang ketiga ini. Maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.